kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, semangat pagi. Perkenalkan, saya Aziz dari ISGU Leadership Center. Yang pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar AXMI About Your Talent DNA. Nah, AXMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. AXMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, ini di sini Aziz mau memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah hadir di seminar pagi hari ini ya. Bapak dan Ibu diharapkan mengikuti seminar pagi ini sampai berakhir acara, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Jadi silahkan berpartisipasi secara aktif di akhir acara, karena kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin memahami lebih dalam mengenai talent DNA, bisa silakan menyimak beragam video talent DNA yang telah kami hadirkan pada laman www.talentdna.me ataupun bisa scan di barcode berikut. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki talent DNA-nya? Silahkan Bapak dan Ibu bisa mengisi polling yang akan kami munculkan di layar untuk mengetahui berapa banyak yang sudah mengisi talent DNA dan berapa yang belum mengisi talent DNA ataupun belum memiliki talent DNA-nya. Silahkan tim bisa dibantu pollingnya, Dian. Baik, bagi talent people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA pagi ini, bisa segera hubungin konsultan yang mengundang Bapak dan Ibu ke dalam acara pagi ini untuk mengetahui cara mengisi live tools talent DNA-nya. Baik, tadi sudah mengisi polling ya. Baik. Nah, Bapak Ibu di antara peserta saat ini mungkin masih ada beberapa nih di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar AXMI About Your Talent DNA. Ataupun bahkan masih ada yang belum memiliki hasil talent DNA-nya.
Maka dari itu, untuk membantu para peserta untuk memahami talent DNA, berikut adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, telah hadir juga Bapak Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari. Selamat datang di seminar Aksmi About Your Talent DNA. Semoga seminar ini bermanfaat untuk semua peserta yang sudah hadir di pagi ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Ramdhani sebagai talent DNA Coach Fasilitator hari ini, dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu pasangan suami istri, yaitu Mas Boy dan Mbak Ayu, di mana Mas Boy ini adalah sebagai konsultan haji di ESQ Tours. Dan tema kita pagi hari ini adalah Pasutri Anti-Silent Treatment. Nah, Assalamualaikum nih Coach Ramdhani, Mas Boy, dan Mbak Ayu. Gimana kabar nih? Waalaikumsalam, Ajis. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini ya, Coach Ramdhani, Mas Boy, dan Mbak Ayu. Insya Allah. Baik. Nah, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan Bapak dan Ibu bisa kunjungi di www.talent.talentdna.me ataupun bisa scan barcode di slide berikut ya. Buta, meski mata terbuka. Nah, izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom 5 talent dari Mas Boy dan Mbak Ayu. 10 talentnya untuk Mas Boy ini adalah yang pertama ada kompetitif, kolektor, signifikan, goal getter, accountable, resourceful, sociable, self-confidence, perfectionist, dan decisive. Kemudian untuk bottom 5-nya ada caring, kolaborator, generous, affectionate, forgiving. Kemudian untuk 10 top talent dari Mbak Ayu, yang pertama ada intuitif, harmoni, goal getter, artikulatif, signifikan, kontemplatif, convincing, genuine, kolaborator, dan inisiator. Dan untuk bottom talentnya, yaitu ada autoritatif, affectionate, vigorous, directive, dan equitable. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kolaborasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari.
Jika Bapak dan Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya, ini baik yang 10 talent ataupun yang sudah full talent 45, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya nih talenta Bapak dan Ibu pun bisa tergambar di dalam bintang tamu pagi hari ini. Dan jika ada ada pertanyaan pada saat sesi berlangsung, silahkan Bapak dan Ibu bisa ketik di kolom chat. Dan harap mengikuti sampai akhir acara, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. So, nggak perlu lama-lama, let's find your light and shine. Silahkan, Coach Ramdhani, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dalam forum ini telah hadir guru yang kita cintai, yang saya hormati, Pak Ari Ginanjar Agustian, dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pagi ini sudah bergabung di Zoom kita. Alhamdulillah, kita akan kemudian membahas tentang talent DNA seperti biasa setiap paginya ya. Dan di sini sudah hadir bintang tamu kita, ya sepasang suami istri. Ini ada Mas Boy Musnanda dan Mbak Ayu Kartika. Assalamualaikum Mas Boy, Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ramdhani. Alhamdulillah. Mas Boy, Mbak Ayu, saya manggilnya apa nih? Mas Boy, Mbak Ayu, atau cukup Boy sama Ayu aja? Boy Ayu aja deh. Boy Ayu aja ya. Oke, kayaknya kita memang seusiaan kayaknya. GR ya. Baik. Ayu sama Boy, kita akan bahas selama beberapa menit ke depan gitu ya tentang talent DNA-nya, dan nanti saya akan banyak kemudian menggali gitu bersama dengan Boy dengan Ayu. Namun Bapak Ibu sebelum ke sana tadi sudah dibacakan sama Ajis juga tentang top 10 dan juga bottom 5 talent DNA-nya dari Boy sama Ayu ya. Di sini ada beberapa warna, ada warna biru, ada warna kuning, ada merah begitu ya. Dan apa sih maksudnya dari warna-warna ini gitu. Kita akan lihat dulu video dari Pak Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Silakan Ajis. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, jadi Bapak Ibu, warna-warna itu ada maknanya ya. Ada drive, kemudian network, dan juga action. Nah, sekarang kita akan bahas gitu ya tentang talent DNA-nya Boy dan Ayu. Nah, di sini sudah ada gambaran diri Boy sama Ayu. Nah, mungkin sebelum kita nanti gali dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu ya, diskusi kita berikutnya, boleh mungkin dari Boy dulu dibacakan dulu nih Boy, gambarannya Boy seperti apa dan hal yang perlu Boy perhatikan seperti apa. Silakan Boy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran mengenai diri saya dari hasil asesmen talent DNA saya. Saya adalah orang yang mampu menjadi yang terbaik di antara yang lain, mengumpulkan informasi, dokumen atau barang, berkontribusi dan memberikan dampak, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Saya juga mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab saya, memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan saya tercapai, serta menjalin hubungan dengan orang yang baru saya kenal. Hal lain, saya juga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, berpikir dan bertindak secara detail dan presisi, serta mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dan mengambil keputusan. Kemudian, hal yang perlu saya perhatikan adalah
saya bukanlah orang yang secara alami mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan dan serta membantu, melayani dan memberi kepada orang lain. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memberikan dukungan moral kepada orang lain, Hmm. serta memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Demikian Oke. Coach Clement. Terima kasih, Boy. Ya, menarik. Ini nanti kita akan bahas ya, kenapa button five-nya ini kuning semua ini ya. Ya. Oke, Boy, tadi ketika sudah dibacakan, kemudian Boy memperhatikan tentang gambarannya dan apa yang diperhatikan, gimana pandangan buat Boy? Sangat menggambarkan kondisi kondisi sekarang, Kak. Memang Oh, betul-betul oke. sama lah. Menggambarkan Boy banget begitu ya. Ya. Oke, 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 oke. Nah, kita sekarang dengar dulu nih dari Ayu. Ayu boleh mungkin menyapa dulu semua sambil juga bacakan setelah itu gambaran dari Ayu dan juga apa yang diperhatikan. Silakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, ini gambaran tentang top talent Ayu, yaitu saya mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang saya acak, menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis. Saya juga mampu berkontribusi dan memberikan dampak, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang saya sampaikan. Hal lain, saya juga menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas. Dan hal yang perlu saya perhatikan yaitu saya bukan seorang yang secara alami bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, memberikan dukungan moral kepada orang lain, serta menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina yang tinggi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Begitu, Coach. Oke, terima kasih Ayu. Gimana Ayu? Setelah tadi membaca gambaran dari Ayu itu. Ayu banget kok. Ayu banget ya. Oke. Baik, kita akan perdalam lewat diskusi ya. Jadi kita pagi ini diskusi santai aja. Mungkin supaya yang lain juga tahu nih, Ayu dan Boy, boleh mungkin cerita dulu, boleh Ayu, boleh Boy. Ini sebenarnya Ayu Boy ini orang mana, kemudian juga sudah berapa tahun menikah gitu ya. Dan ceritanya dulu bagaimana nih bisa sampai bertemu gitu ya dan akhirnya memutuskan menikah. Silakan Boy. Seru kayaknya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dan Ayu itu sama-sama kebetulan orang Padang, Coach Ramdhani. Wih, ya 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 ya. Saya sudah menikah itu udah 8 tahun. Alhamdulillah sudah 8 Alhamdulillah. tahun. Mhm. Kami dulu dipertemukan, kami sebenarnya tidak pernah pacaran, Coach Ramdhani, tapi kita ketemunya lewat Facebook ya Bun ya. Jadi waktu itu Lewat lewat Facebook, ya. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah ketemu dengan Ayu juga sebelumnya karena dulu Hmm, sama-sama ikut jadi ATS di Padang waktu ada training di Padang gitu kan. Jadi pas Oke. kayak ini cakep juga nih cewek gitu kan. Ternyata Asik. alumni training juga gitu kan. Ya Allah, keren lah. Heeh. Terus Hmm, tahun 2015 itu iseng tuh buka-buka Facebook kan, lihat Ayu Kartika ini kayaknya cantik juga nih orang gitu kan. Wah, heeh. ini minta nomor HP gitu kan. Akhirnya Ayu kasih nomor handphone gitu. Hmm, Terus coba-coba tanya-tanya, Ayu sudah nikah belum? Oh, belum ada calon, Bang. Alhamdulillah, hmm, berarti masih bisa gitu kan. Udahlah. Terus singkat cerita, saya coba memberanikan diri untuk pulang ke Padang karena kebetulan saya masih ingat tuh tanggal 1 Mei 2015 itu hmm. lagi libur Hari Buruh Nasional ya Bun ya. Nah, pas Oke. hari libur itu ya udah akhirnya saya cari tiket pulang ke Padang
Mhm. Saya langsung ketemu Ayu dan saya ajak Ayu datang ke rumah. Jadi ke rumah itu ya saya sekalian ingin memperkenalkan Ayu kepada keluarga saya yang ada di Padang gitu. Hmm. Oke, jadi Ayu langsung dibawa ke rumahnya Boy untuk dikenalkan ke keluarga. Iya, nah, karena Oke. kebetulan kami juga lagi kumpul di rumah hari itu hari Jumat. Jadi Mm-mm. udahlah coba pengen bawa Ayu ke rumah, pengen tahu nih respon orang rumah gimana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya Ayu dibawa ke rumah Jati waktu itu gitu. Oke. Oke. Padahal belum ada apa rencana apa-apa, belum ada komitmen apa-apa, belum kemudian ngomong mau dikenalkan. Gimana nih? Saya ingin dengar komentarnya dari Ayu. Tapi sebelum itu, Ajis boleh mungkin tampilkan yang satunya lagi supaya besar ya tampilannya. Eh, Ajis atau Dian? Oke, tampilan slide-nya yang cukup top 10 sama button 5-nya aja. Oke, boleh. Gimana? Lanjut ya. Mungkin nanti sambil Ajis dibantu lagi nanti. Gimana? Yuk, tadi katanya langsung dibawa ke keluarganya Boy, ya. Itu saya penasaran. Itu memang sudah ada apa sudah disampaikan gitu mau di serius atau gimana gitu? Coba. Belum disampaikan kan di depan rumah. Kok suara saya kayak kecil ya? Ayo, coba yuk Jelas, sekali lagi. jelas Coach. Ya. Yuk lagi yuk. Ya. Terus waktu dijemput ke rumah itu diajak ke rumah dia, Ayu kaget kan, loh ini kok udah banyak banget keluarga, ada neneknya, omnya, tantenya semua pada kumpul. Terus dengan secara tidak langsung dia bilang, mah kenalkan nih calon. Lah calon apaan, baru ketemu juga, belum kenal karakter masing-masing, belum ini, tapi udah dia bilang sama nenek sama ini calon, sampai ngode-ngode calon apaan, belum ada ngomong-ngomong serius. Akhirnya pada saat Oh, pulang baru dia ngomong sama Ayu mau ngajak nikah. oke. Tapi jadi Oke. dijebak itu. Dijebak di Dijebak ya. rumah dengan ya. Jadi untuk sesuatu yang baik lah insya Allah. Dijebak dalam kondisi yang baik ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya Boy itu nggak ini ya, nggak belum bilang apa-apa Belum sama bilang Ayu. apa-apa. Heeh. Oh, Maksudnya dibawa kan ke rumahnya. kan teman aja, teman mau diajak kemana ya udah kita taruh kenalan, tapi ini langsung kenalin ke keluarga, makanya kaget juga. Oke, Bapak Ibu, ya nanti sambil kita bandingkan ya dengan top 10-nya atau talent DNA-nya Boy dan juga Ayu ini ya. Jadi ketika pembahasan ini nanti boleh ikut komentar. Terima kasih seperti halnya Pak Ari ini di chat sudah memberikan komen. Ya terlihat benar ya bahwa Boy ini seorang yang goal getter dan sudah goal getter, confidence lagi gitu ya. Ya udah pede aja nih calon gue gitu. Padahal Ayunya kaget ya. Kok Iya. tiba-tiba dikenalin jadi calon itu. Wah. Oke, jadi Bapak Ibu ini terlihat bahwa Boy ini seorang yang sangat goal getter dan juga self confident gitu ya. Oke, apalagi ada signifikannya gitu. Oke, lanjut. Terus gimana tuh setelah itu? Jadi setelah itu kan saya ajak Ayu jalan-jalan keliling-keliling Padang Coach. Jadi Mm-mm. saya bilang sama Ayu kan, Dek mau nggak nikah kita gitu kan. Terus dia bilang Ayu belum bisa ngasih jawaban sekarang gitu. Akhirnya Mm. saya ajak muter-muter lagi nih. Saya ajak putar-putar keliling-keliling Padang. Pokoknya saya ulur-ulur waktu gitu kan. Terus saya Mm. bilang gini pas di pinggir pantai pun ya. Terus saya bilang gini Mm. sama Ayu, Dek kita sekarang harus ngambil keputusan. Kita Mm. mau nggak mau ikut nikah nggak? Kalau nggak nikah kita nggak akan pulang. Akhirnya dengan semangat, oke siap Bismillah ya udah. Akhirnya baru saya antar Ayu pulang ke rumah. Luar Akhirnya biasa gitu nih. Coach. Oke, oke. Eh, ini kelihatan benar ya goal getternya. Jadi Bapak Ibu, goal getter itu adalah dorongan untuk mencapai tujuan, menghasilkan hasil yang selalu lebih baik begitu. Jadi makanya ketika diajak jalan-jalan ke tepi pantai, langsung ditanya nih, gimana? Mau nggak? Kalau nggak saya nggak mau pulang gitu. Goal getter banget ini ya. Habis itu pede banget lagi self confident gitu, seorang yang sangat percaya diri gitu. Nah, saya ingin dengar justru dari Ayu nih. Waktu itu gimana tuh, Yuk?
ketika apa Boy mengatakan seperti itu, padahal baru pertama ya, jadi memang nggak ada pacaran gitu ya? Nggak ada. Gimana tuh? Yuk. Kan waktu jalan itu kan sudah pulang dari rumah, kan kumpul keluarga itu, Ayu udah merasa nyaman nih, keluarganya asik nih, mirip dengan keluarga besar Ayu kan. Jadi merasa nyaman, terus pada saat di jalan juga dijebak itu, ya udah deh, belum ada sih tanda-tanda kayak penolakan, ya udah Bismillah lanjut, supaya diantar pulang juga kan. Kalau nggak ada ya udah, mumpung belum ada ininya tanda-tanda negatifnya, ya udah mengalir aja. Pas nyampe di rumah baru ketemu sama papa, dan dia pun sama papa juga langsung bilang, "Ah, mau ini mau ngelamar Ayu, maksudnya mau serius sama Ayu." Dan papa pun responnya bagus. Ayu juga belum pernah ngenalin calon laki-laki sama papa kan, jadi papa ini pertama kali juga, dan papa responnya positif. Ya gitu kok. Terus Jadi akhirnya waktu itu yakin lah ya, gitu ya? Iya, karena ada di support positif sama keluarga. terus ini Alhamdulillah. Coach, kan Ayu sempat cerita tuh, Bang, sebetulnya Mama tuh nggak pengen kalau bukan sama orang sulit air gitu kan. Wah, ini bahaya nih. Akhirnya karena ada tantangan seperti itu, saya coba nih cari celah supaya bisa jalan nih gitu kan. Ternyata inget tuh kata Ayu, Bang, kata itu omnya Ayu juga trainer loh. Lah siapa? Ompir gitu. Oh, Ompir. Wah, akhirnya Boy langsung WA kan. Assalamualaikum Ompir. Boleh nggak Boy deketin Ayu? Nah, Ompir alhamdulillah ngasih respon. Alhamdulillah, oh, ya udah silakan jalan lihat dulu kata Ompir. Berarti udah kan udah dapat lampu hijau nih. Berarti udah Bismillah. Baru semakin yakin tuh insya Allah buat deketin Ayu gitu coach gitu. Nah, terus tiba-tiba pas hari Minggu itu jadwalnya saya balik ke Jakarta karena Seninnya sudah harus masuk. Kemudian saya tiba-tiba Ayu WA katanya gini, Bang, disuruh datang sama keluarga papa di rumah sawahan gitu. Ya udah, saya pikir ini cuma acara temu-temu keluarga biasa gitu coach. Ternyata Ayu balas dendam ternyata. Ternyata di situ sudah dijebak ada. juga nih. Dijebak juga ternyata. Wah, tahu nih kan. Wah, ternyata di situ sudah ada omnya, papanya, neneknya. Aduh, udah ini mamanya. Wah, ini ngapain nih? Pas baru nyampe sana langsung ditanya siapa namanya, kerja di mana gitu. Akhirnya dia dengan PD-nya bilang ya udah, ya Pak, insya Allah saya sudah siap. Kapan maunya? Itu bulan Mei ya. Terus dia tanpa pikir panjang udahlah insya Allah Pak tanggal bulan Agustus gitu. Padahal itu keluarga belum ada yang tahu coach. Saya bilang yaudah Bismillah Pak, saya mau bulan Agustus biar cepat gitu. Setelah Lebaran Idul Fitri gitu. Oh ya udah kalau mau ya udah Bismillah, kita akhirnya menetapkan di bulan Agustus itu kita nikah. Masya Allah. Iya, iya. Ini luar biasa ya. Jadi ada balas dendam juga nih. Ayu melakukan hal yang sama, diundang gitu, nggak apa-tahu. Ternyata ditanya mau kapan gitu. Tapi karena perpaduannya Boy ini seorang yang goal getter, kemudian juga ada self confident, tapi juga ada decisive. Ya, terima kasih Pak Ari ya. Ya, jadi Makasih Pak Pak Ari. Ari juga menjelaskan juga di chat nih ya. Punya decisive, tapi tidak ada afeksi ya. Jadi ini affectionate-nya kan di button 5 nih kalau Iya, apa Boy ini gitu. Jadi iya. akhirnya ya pas ketika ketemu di eh, apa sama keluarganya sama Ayu ya jadi akhirnya ya udah apa-apalah tanggal berapa siap begitu ya. Karena Bapak Ibu decisif ini kemampuan untuk merasakan memahami suatu situasi serta memilah apa yang perlu diakhiri. Jadi segera gitu ya. Oke lah. Tapi Boy itu eh, waktu di pantai, kemudian pas diundang ke sana, Boy itu langsung tuh, ayo kalau mau segera, kalau enggak saya nggak mau pulang. Terus ketika di sama orang tuanya, ayo, oke, setelah Lebaran. Itu apa yang mendorong Boy seperti itu tuh? Karena ini juga coach, karena kalau waktu itu mikirnya
ya udah kalau misalkan kita masih nunggu-nunggu lama-lama lagi pasti nanti juga akan lebih lama juga proses-prosesnya. Akhirnya ya udah saya ambil shortcut aja kan, jalan pintas. Sudah Bun, udah kalau memang mau nikah sama saya, ayo kita sama-sama siapin gitu. Sampai saya ngomong gitu sama Ayu, Dek, kalau memang mau nikah sama abang, ayo kita sampaikan sama orang tua. Pokoknya kita nggak usah lama-lama, nggak usah pakai pacar-pacaran. Sampai kita udah memikirkan nanti pas pesta gimana tuh kita pikirin itu coach. Malah malah kata Ayu gini, Bang, kalau bisa kita nanti pestanya nggak usah yang terlalu mewah-mewah lah gitu kan, tapi ya udah yang penting sakral gitu. Ya udah, kita langsung sampaikan ke orang tua, Bismillah Agustus kita sudah siap buat nikah gitu, coach. Iya. Dan selama lebih kurang 3 bulan itu kita nggak ada ketemuan ya Bun ya, nggak ada ketemuan sama sekali. Dan yang saya bangga dari Ayu itu adalah dia sempat bilang, Bang, selama 3 bulan ini kita nggak usah berhubungan dulu ya. Nanti kita akan bisa chat-chat lagi tuh setelah kita sudah menjelang nikah aja gitu. Wah, ini mantap juga nih cewek gitu kan. Bismillah. Wah, iya. Tapi saya ingin dengar dari Ayu nih. Yo, gimana tuh prosesnya yang begitu? Ini jangan-jangan GR-nya Boy aja nih. Iya, kalau dari keluarga nyaman, terus dari pribadinya juga, kalau gitu kan dia di rumah sempat jadi imam juga kan sama papa. Pas lagi ngomong apa, ya udah sholat jadi imam kan. Ya udah dia Ayu nggak pikir banyak, ya udah masuk kriteria lah, nggak mikir-mikir top talent, nggak mikirin gimana sifatnya, udah itu belakangan aja. Makanya prosesnya berlanjut. Oke. Thank you. Ini karena memang Ayu kan punya ini intuitif, bahkan di pertama ya, yang urutan pertamanya. Jadi intuitif ini kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari kejadian informasi yang tidak terstruktur. Ya, jadi ngelihat Boy datang langsung berani berjumpa dengan orang tua, kemudian ayahnya Ayu yang biasanya kalau ada orang lain itu agak-agak ini, Ayu kok Boy langsung gitu ya, langsung diterima dengan baik. Karena hati-hati loh, Boy ini punya sociable juga, jadi cepet banget itu kalau bener nggak? Ketika datang ke rumah itu langsung akrab gitu dengan ayah, betul? Iya betul. Langsung jadi imam ya? Iya, langsung jadi imam kan. Jadi kalau perempuan kan, wow. Wah, itu karena intuitifnya itu disambung-sambungkan, akhirnya wah udah bulat nih tekadnya menikah dengan Boy gitu ya. Masya Allah. Ini ada komen dari Erna juga, merinding memang jodoh pilihan Allah katanya. Wah. Oke, ini makin seru nih pembicaraan kita. Nah, saya ingin tahu nih, setelah ini kan ini prosesnya relatif cepat ya, dan selama 3 bulan tidak ada kontak-kontak. Setelah itu kemudian langsung memutuskan untuk menikah gitu ya. Nah, ketika nikah nih, seperti apa pas awal-awal menikah nih, Boy sama Ayu? Monggo, siapa yang mau cerita? Masya Allah. Ya, sebenarnya kita juga setelah tahu talent DNA ini, malah kita pengen ngasih saran juga buat para jombloan yang lain ya, mudah-mudahan. Kenapa tuh? Jadi kenapa nih, menarik nih kayaknya nih. Karena kalau sebelum menikah itu mending harus kenal dulu masing-masing talentnya gitu. Karena yang kita jalani itu selama 3 bulan pertama itu luar biasa, coach. Malah ada yang ada orang tuh coach yang minta pulang ke Padang gitu kan. Menarik ini. Buat pusing di sini gitu kan. Oh ya udah. Itu selama 3 bulan ya kita selalu debat terus, karena kita memang beda kepala dan beda persepsi ya Bun ya. Akhirnya kita mau itu ya bisa dibilang debat terus coach selama 3 bulan awal-awal itu gitu. Ada Ayu sering bilang kan, Bang, Ayu sering nangis kalau malam. Lah, nangis kenapa? Ya udah. Jadi 3 bulan pertama itu ya sering debat-debat gitu. Apa biasanya yang sering didebatkan? Apa yang terjadi memang? Ini kalau boleh diceritain, boleh. Ini kan buat pelajaran buat yang lain. Gimana? Ya mungkin dari cara pandang kita. Kalau Boy kan orangnya memang apa yang Boy inginkan itu harus sesuai dengan apa yang sudah Boy ini kan coach. Sudah
sudah di mappingin di awal tuh udah harus kayak gini, udah harus perfect seperti itu gitu kan. Sedangkan Ayu orangnya ya udah slow aja lah dulu, yang penting ada gitu kan, nanti kalau nanti tuh ya urusan belakangan lah gitu kan. Tapi Boy nggak bisa kayak gitu. Pokoknya apa yang harus ada di rumah itu memang harus seperti itu coach gitu. Nah beda sama Ayu orangnya ya udahlah ntar aja lah, slow aja dulu biar pelan-pelan aja. Nah itu yang nggak cocok tuh dari kita gitu. Nah itu yang akhirnya setiap hari itu, Dek ini kok kayak gini gitu kan. Terus saya bilang iya belum bisa lagi. Loh kok ini aja nggak bisa, kok gitu sih gitu. Akhirnya kita ribut selama seharian itu gitu coach. Iya, iya. Ini pesan penting nih pada jomblowan jomblowati dari Ayu dan Boy ini ya. Jadi sebelum menikah pastikan harus tahu talent DNA-nya masing-masing. Kenapa? Nih Ayu dan Boy merasakan 3 bulan pertama nih banyak debat, bahkan ada yang minta pulang ke Padang. Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi kan Boy ini seorang yang goal getter, kemudian self confident, perfeksionis, ya, kemudian signifikan, kompetitif lagi. Jadi tadi kalau Boy sudah menetapkan sesuatu, dibuat listnya, begitu ya, dan harus tercapai dengan cepat, begitu ya. Nah, kenapa? Ada akuntabel juga. Nah, sedangkan ini Ayu adalah seorang yang kontemplatif, Sangat harmoni, sangat ya, banget kontemplatif. sangat banget. Jadi sebenarnya, Boy, yang membuat kemudian kok kelihatan lambat itu adalah karena Ayunya itu sedang kontemplatif dulu untuk ya mempertimbangkan, merenungkan dulu. Gimana menurut Ayu? Betul nggak kayak gitu, yuk? Benar-benar coach. Iya. Jadi sebelum untuk memutuskan tuh mempertimbangkan dulu bagaimana nanti hasilnya, gimana efeknya, gimana. Jadi perlu lama untuk memutuskan itu semua. Ribet kok, ribet. Iya, jadi kalau Boy karena seorang yang akuntabel, yang perfeksionis, pingin cepat, ayo, ya segera gitu. Ayo tuh merenungkan dulu, memikirkan dulu, menimbang-nimbang, gitu ya. Iya. Yang paling Makanya di penting tuh awal coach, 3 bulan pertama kesel nih, lama banget ini. Wah, akhirnya langsung disampaikan. Apalagi Boy ini kan button five-nya caring, aduh benar. generous, affectionate gitu, forgiving, collaboration. Jadi kebayang nih di awal-awal 3 bulan langsung ketika lambat-lambat disampaikan, ayo segera, nah, kan kurang affectionate-nya gitu ya, kurang merasakan. Iya, Gimana ya, bener gak kayak gitu di awal-awal tuh? bener banget. Makanya udah deh mau pulang ke Padang aja nggak. Jadi terjawab siapa yang mau pulang itu sekarang ya. Akhirnya udahlah mau pulang ke Padang aja lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, oke ya, tapi Alhamdulillah ya setelah itu banyak komunikasi begitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita Oke, sudah mulai belajar nih. Oh, kalau Ayu lagi lagi agak tinggi, ya udah berarti Boy yang agak slow gitu kan. Jadi harus pandai-pandai aja sih, pandai-pandai kita berdua tuh coba mengimbang-imbangin aja gitu coach gitu. Yang paling sering itu kita ribut masalah apa ya, Boy? Masalah kalau ini coach, kalau mau pulang ke Padang tuh pas menjelang menjelang Lebaran tuh masalah tiket. gimana tuh? Kalau dia kan ngecek harga tiket dari semua Traveloka, tiket.com, semua dicek. Udah pun sama aja lah, Bismillah aja lah gitu kan. Ngapain lama-lama, udah yang penting kirim, udah bayar, pesan, udah jangan lama-lama. Kalau dia kan enggak, cek dulu satu-satu, setengah jam, 2 jam, astagfirullah lama banget ya Allah, itu benar-benar. Iya, iya, iya. Ini ada komen ini dari Mbak Desi. Jadi katanya untung aja pulangnya jauh ke Padang. Nah, kalau enggak udah pulang duluan sendirian nih kayaknya. Ya, akhirnya komunikasi ya. Itu tipsnya gimana tuh? Akhirnya bisa melalui 3 bulan, kemudian bisa saling akhirnya sekarang sudah berapa tahun tadi? 8 tahun coach, 8 alhamdulillah. tahun. Ya, Nah, apa tuh yang terjadi? gimana? Selama belum tahu waktu 3 bulan itu kita lebih banyak komunikasi, kayak misalnya kayak pilotok. Jadi lebih banyak ngomong Ayu pengennya gimana, udah pengennya gimana. Tapi finishnya tuh ketika tahu talent dan Ayu inilah yang paling benar-benar Oh, ternyata begini jadi ya, Bun. 8 tahun itu kita lebih banyak memperbaiki komunikasi, jadi belum tahu lebih detail. Jadi lebih detail itu dari talent DNA ini ya. Iya, makanya kita kalau buat yang baru-baru mau nikah,
itu wajib harus ngisi talent DNA dulu sebelum nikah lah minimal. Karena kalau enggak, aduh, kayak kita nanti jangan sampai lah gitu kan. Ini mending kalau masih bisa ditahan pulang ke Padang. Kalau nggak pulang ke Padang gimana dah? Susah. Iya, iya, iya. Jadi pesan utamanya nih ya, dan memang menjadi true story begitu ya. Penting sekali setiap pasangan nih yang mau berumah tangga itu untuk mengetahui talent DNA-nya masing-masing supaya saling memahami, nanti juga pola komunikasi bisa lebih mudah gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi yang terlanjur nikah juga segera nih tes talent DNA gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau ditunda-tunda lagi makin nanti nggak nyambung gitu satu dengan yang lain begitu ya. Jadi ini Iya. penting sekali buat semuanya talent DNA. Makanya dinamakan life stool gitu ya. Iya. Jadi yang mau kuliah, yang sekolah, kemudian yang mau menikah, yang sudah menikah, bekerja, itu memang harus tahu talent DNA masing-masing. Life stool. Luar Betul, biasa. Coach. Oke, Boy, ayo. Sekarang anaknya udah berapa? Alhamdulillah 2, Coach. 2 ya. Ya, Oke, namanya siapa? yang paling besar Madinah namanya, Coach. Madinah. Ya, Masya Allah, memang kalau konsultan haji ini nama anaknya Madinah ya. Laki atau perempuan? perempuan, Coach. Perempuan. Perempuan. Yang kedua? Ya. Mekah. Oh, Mekah. Masya Ya, Allah. Laki atau perempuan? perempuan juga, Coach. Wah, dua-duanya perempuan. Yang satunya Madinah, yang Satunya satunya Mekah. Mekah. Wah, ini kalau Ya. ada anak ketiga, kayaknya jedah yang ketiga ya. Oke, oke. Saya ini waktu kita terbatas nih ya, tinggal beberapa menit lagi. Tapi dalam pola pendidikan anak, apa yang kemudian Boy lihat dari apa Ayu, dan kemudian Ayu pun ngelihat Boy seperti apa? Waduh. Kalau boy ini orangnya tuh tegas. Misalnya Hmm. anak itu nggak boleh pakai gadget. Yang nggak boleh tuh yang nggak boleh. Jadi kadang suka bilang, tuh ada ayah tuh jangan pakai gadget, sampai Oh. ketakutannya itu nggak boleh tuh nggak boleh. Tapi kalau Hmm. Ayu kalau nggak pakai gadget, ayo kita main yang lain. Main Hmm. apa? Maksudnya anak itu perlu komunikasi. Kan misalnya butuh interaksi juga. Mungkin gadget itu mungkin karena dia bosan atau dia nggak ada aktivitas lain. Karena mungkin Hmm. ibu ayahnya sibuk. Kalau boy ini dia kalau udah melarang itu ya udah melarang, tapi nggak mengajak bermain, nggak misalnya nggak mau mengalihkan apa saya diajak apa gitu, udah Hmm. segitu aja, sekedar membatasi aja gitu. Hmm. Hmm. Gitu kan. Oke, oke. Ya, Bapak Ibu terlihat ya bahwa kalau apa Boy seorang yang perfeksionis begitu, dan juga gabungan dengan button five-nya itu affectionate-nya di bawah. Makanya kalau misalkan sudah nggak boleh pakai handphone, wah itu goal getter gitu ya, sudah menetapkan tujuan. Terus perfeksionis ya udah sama sekali enggak, tapi juga affectionate-nya di bawah. Makanya ya maaf maaf ya, kayak nggak ada perasaan gitu. Udah pokoknya nggak ada gitu gitu ya. Untungnya alhamdulillahnya Ayunya seorang yang harmoni gitu ya. Nah, apa Ya. itu harmoni Bapak Ibu? Harmoni itu kesediaan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang guna memperoleh kesepakatan dan kesepahaman terhadap suatu hal. Makanya Ya. oke, Boy sudah menetapkan tidak boleh megang handphone. Tetapi ya mungkin anak juga karena lagi bosan apa mungkin harus ada alternatif nih. Nah, jadi harus diajak main bareng gitu ya. Jadi cari nih kesepahaman, kesepakatan. Ya alhamdulillah akhirnya menjadi perpaduan yang luar biasa nih ya antara Boy dengan Ayu. Oke, dari Boy mungkin ada yang mau tambahkan? Eh, mungkin cukup udah ada tambahin. Udah ada tambahin. Iya seperti itu. Hmm. Kayaknya gitu, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memang gimana tuh? Bener ya kayak gitu ya. Jadi ketika mendidik anak pun gitu ya. Akhirnya memang kalau soal ketegasan gitu ya, menentukan itu sesuatu itu Boy gitu ya. Tapi Iya, kalau betul. misalkan untuk membuat suasana yang lebih apa akrab, kemudian karena Ayu ini ada kolaborator, Iya. kemudian juga ada harmoni. Gimana tuh menurut Boy sama Iya, Ayu? seperti memutuskan buat sekolah juga sekolah anak. Nah, Kalau gimana tuh? boy ini kalau udah tahu satu sekolah, udah menurut dia cocok, ya udah satu itu aja, fix Hmm. itu. Tapi kalau yang Hmm. nggak cocok, cari dulu beberapa alternatif, yang Hmm. kedua, yang Muter ketiga. lagi, Coach. Nah, Muter terus lagi. survei dulu yang lain, terus follow Instagram sekolah-sekolah, terus Hmm. nanya ke
ke orang-orang yang udah sekolah anaknya di sana. Ayu suka gitu. Sampai nanti kalau dia bilang, ya udah sekolah di sini, coba dulu dong ini. Ayu jabarin kan sekolah lain. Ini ada lagi nih sekolah ini. Terus kalau dia baru nanti dia memutuskan, oh ya udah gitu ya. Ini deh sekolahnya. Baru. Tapi kalau sebelum tahu itu dia cuma satu aja, udah ini sekolahnya tanpa memilih-milih yang lain atau melihat yang survei yang lain gitu. Iya, iya, iya. Jadi Ayu yang justru nyari data info tentang sekolah-sekolah begitu ya. Kemudian setelah datanya setelah pasti semua sekolah-sekolah baru disampaikan kepada Boy dan Ya, kemudian meyakinkan Boy untuk bagusnya yang ini begitu. Begitu ya, Iya. Boy? iya, Iya. coach, betul. Karena Ayu nggak bisa memutuskan, jadi kalau Oke. keputusan adanya di udah. Oke. Baik. Bapak Ibu terlihat ya, Ayu ini kan memang seorang yang beliau convincing. Jadi convincing itu mampu meyakinkan gitu ya. Nah, untuk bisa meyakinkan makanya Ayu mencari dulu informasi tentang sekolah-sekolah ya. Ya, Dan dengan kemampuan artikulatifnya baru kemudian menyampaikan kepada Boy bahwa hasilnya sekolah ini meyakinkan. Tapi menarik bahwa Ayu ini button five-nya ya adalah autoritatif, nggak bisa memutuskan. Maka ya, ketika mampu meyakinkan kepada Boy, nanti Boy yang justru memutuskan. Kenapa Boy seorang yang perfeksionis, yang self confident, akuntabel, goal getter begitu. Jadi ini perpaduan yang ketika memang saling memahami satu dengan yang lain dimanfaatkan dengan maksimal, justru saling menguatkan gitu. Betul begitu? betul Iya, coach, betul. betul, betul. Mm-mm. Mm-mm. Dan Ayu ketika mencari sekolah itu langsung ya action, take action ya. Iya, dengan sendiri aja, misalnya Hmm. follow-follow Instagram, ya tanpa sepengetahuan dia juga kadang Hmm. Iya, kalau iya. ketahuan dia pasti marah, udah jangan cari lagi. Udah Iya, iya. yang ada aja yang nampak gitu di Bismillah gitu kan. Kalau dia enggak Heeh, dicari semuanya, dicek semuanya. Aduh, ini malam lama lagi nih gitu kan. heeh, heeh. Kayak gitu Nggak kalau Ayu. kepikiran lagi. Iya, iya, iya. Karena Ayu kan seorang yang inisiator. Jadi ketika mencari informasi sekolah-sekolah langsung aja cari di IG, datang sekolahnya gitu ya. Setelah itu Ya. direnungkan, ya kontemplatif kan, Nah, itu ditimbang-timbang yang lama mana coach. yang Itu yang lama. gimana itu? Itu yang lama Dia ya. dia suka Ayu itu orangnya suka apa ya? Suka memikirkan itu sampai dia pikir sampai dia pusing sendiri itu baru dia ngomong, "Ya ini Hmm. gimana gimana." Nah, pas baru ditanya baru dia sampaikan gitu coach. Karena dia Hmm. orangnya terlalu terlalu memikirkan semuanya sendiri gitu coach. Malah Hmm. saya bilang udah kalau ada masalah itu coba apa sharing-sharing lah biar kita sama-sama cari gitu kan, cari gimana jalan-jalan yang baiknya gimana gitu, akhirnya baru dia cerita gitu. Nah kalau dia udah cerita tuh loh lama banget ceritanya kan, panjang 2-3 jam ceritanya. Nah, baru udah alhamdulillah baru udah ketemu nih jawabannya gitu coach. Jadi mikirnya lama tapi ceritanya juga lama gitu. Iya, Menjelaskannya lama mikirnya coach. lama karena kontemplatif, ceritanya lama karena artikulatif, gitu ya. Ya coach, betul betul betul. Malah kalau kita Hah? pillow talk tuh kadang sampai Belum. sampai jam 3 pagi ya kita baru bisa tidur ya Bun. Kadang kan ngobrol-ngobrol padahal yang diobrolin tuh ya itu juga yang diomongin gitu kan. Akhirnya Hmm. ya alhamdulillah tapi selesai semua masalah alhamdulillah dengan pillow talk seperti Alhamdulillah. itu gitu coach. Masya Allah. Ini pinginnya ngobrol lebih panjang ya, tapi waktu kita terbatas gitu ya. Mungkin terakhir nih ada nggak hal menarik yang terjadi kepada Boy yang mungkin mau diceritakan atau kepada Ayu gitu yang untuk lebih menggambarkan lagi tentang talent DNA ini. Monggo silakan siapa? Ya mungkin ini coach yang buat bottom five saya itu kan memang paling bawah memang benar sih. Hmm. Forgiving itu memang menjadi hal yang sangat sulit buat saya karena saya Hmm. dulu pernah ada kejadian ada orang yang menjatuhkan saya gitu coach, tapi Hmm. dia sempat bilang kalau ini mah nggak bakalan jadi nih gitu kan gitu. Hmm. Tapi ya dari itu saya kayak punya rasa dendam positif gitulah coach. Mudah-mudahan Hmm. saya tuh selalu berusaha gimana caranya saya harus bisa nunjukin ke orang-orang itu nanti saya tuh bisa loh bikin seperti yang bisa lebih jadi seperti yang sukses seperti orang-orang lain, bukan seperti apa yang dia sampaikan gitu coach. Nah, alhamdulillah Hmm.
Ya itu yang menjadi motivasi saya sampai sekarang, pengen harus bisa lebih baik terus, dan harus bisa melebihi apa yang orang itu sampaikan gitu, Coach. Hmm. Itu yang Hmm. menjadi apa ya, kayak dendam positif lah, ibaratnya kayak gitu. Ya dendam Hmm. emang ada positif ya, dendam. Kayak gitulah, Coach. Hmm. Masya Allah. Eh, Ada? Boy sebenarnya begini, kalau saya perhatikan ya dari Kenapa itu? ceritanya Nggak Boy, jelas. itu dorongan dari kompetitifnya Boy juga, gitu ya. Oh iya, Coach. Nah kan kompetitif ini begini, kesediaan untuk selalu menunjukkan performance terbaik dari orang lain. Jadi ketika tadi Ya. saya dengar ceritanya kan ada yang meremehkan, ah Boy kayaknya nggak bisa deh. Justru Boy ingin membuktikan gitu ya, bahwa Boy itu bisa lebih baik daripada yang lain. Apalagi nih, Boy ini seorang yang akuntabel. Ketika dikasih amanah, ya orang bertanggung jawab gitu kan, harus nih saya juga bisa melakukan yang terbaik. Apalagi perfeksionis, kemudian self confident, wah udah Boy melakukannya ya all out begitu ya. Akhirnya bisa membuktikan juga bahwa Boy bisa hebat. Oke. Ya, Coach. Ayu ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup ya. Oke. Ya mungkin juga ini ya karena masih ada 5 menit lagi nih ya. Nah, saya penasaran nih ya, terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir nih, apa yang membuat Boy bersyukur nih menikahi Ayu nih ya setelah mengenali talent DNA-nya ini. Silakan. Ya, alhamdulillah, eh, ternyata kita itu punya talent yang, walaupun ada beberapa talent yang tidak tidak sama gitu, Coach, tapi alhamdulillah kita bisa saling mengisi, Coach. Ketika Hmm. saya lagi tinggi atau lagi emosi atau gimana, Ayu itu bisa bisa walaupun Ayu itu juga dongkol gitu, tapi dia bisa mendengarkan dan menerima kondisi pada saat itu gitu, Coach. Nah, alhamdulillah setelah itu dia baru bisa bikin tenang juga gitu, Coach. Nah, alhamdulillah ya selama ini memang seperti itu. Kalau saya lagi agak gimana, nah itu lebih banyak diam gitu. Nah, saya Hmm. juga sama dengan Ayu pun juga gitu. Kalau Ayu itu ciri yang paling gampang, kalau Ayu itu lagi ada masalah, dia selalu diam, Coach. Pasti pasti ini Kontemplatif. pasti ada apa-apa nih gitu kan. Pastinya ada masalah pun nggak ada. Nah, itu kalau nggak itu pasti ada itu. Nah, itu ada masalah Nggak ada pun gitu ya. nggak Itu ada. pasti ada. Iya, pasti ada nih. Nah, setelah dikorek-korek akhirnya ya udah, akhirnya dia baru cerita. Dia baru cerita ya, itulah. Kadang sambil ya gimana, hujan-hujan air mata gimana gitu kan. Akhirnya selesai masalahnya gitu, Coach. Iya. Karena memang dari awal kita sudah bilang, Bun, ini sebenarnya bukan masalah apa-apa, ini semua karena masalah komunikasi aja gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikan kalau ada masalah apapun, kita harus komunikasikan bareng-bareng gitu. Itu, Coach. Alhamdulillah. Dari Ayu ada tambahan? Ya, alhamdulillah dengan tahu talent DNA ini jadi lebih, dulu kan pengennya tuh suami tuh gini 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 kan, pikir kita mau jadi suami yang sempurna tuh gini gini, tapi Mm-mm. karena tahu talent DNA ya udah berarti tuh fitrahnya dia seperti itu kan. Jadi Mm-mm. bagaimana kalau bisa kita nyambung itu, kita ada kayak tarik ulur saya pada saat dia lagi tinggi, ya udah kita turun dulu emosinya, jadi lebih mengisi gitu, Coach. Kalau dulu saling-saling ego semua pengen menang Mm-mm. semua. Mm-mm. Betul. Iya, Alhamdulillah. iya. Ya, jadi poinnya dengan talent DNA ini bisa saling memahami satu dengan yang lain, begitu ya. Dan ya akhirnya lebih harmonis, lebih nyaman gitu, komunikasi bisa lebih mudah gitu. Alhamdulillah senang sekali nih, hampir jam 6.30 sesuai dengan target memang kegiatan kita. Boy, terima kasih ya. Ayu, seru sekali nih pagi ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Ayu, dengan Boy, begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan kita bisa silaturahim lagi, bisa kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, begitu ya. Dan Amin. monggo Bapak Ibu yang lain kalau misalkan ada pertanyaan nanti diserahkan kepada Ajis. Kalau memang waktunya memang cukup kita bisa tanya jawab. Tapi kalaupun tidak, monggo disesuaikan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Demikian dari saya terlebih terlebih dahulu kepada Ajis. Monggo silahkan. Ajis. Ya, baik. Terima kasih Coach Ramdhani, Mas Boy, Mbak Ayu. Sangat menarik dan menginspirasi kita semua melalui talent DNA ini. Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat.
Nah, ini pentingnya talent DNA bagi pasangan suami istri ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Ari juga, bahaya nih apabila ta'aruf tanpa talent DNA. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah terlanjur menikah, eh, segera untuk apa namanya tes talent DNA supaya memahami antar pasangan. Nah, sambil menunggu apabila ada pertanyaan, Aziz mau mengajukan pertanyaan sebagai closing statement kepada Mas Boy dan Mbak Ayu, kemudian Coach Ramdhani ya. Ya, Mas Boy dan Mbak Ayu, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA nih bagi keluarga Mas Boy dan Mbak Ayu? Silahkan mungkin boleh dari Mas Boy atau Mbak Ayu. Monggo. kalau yang manfaat yang kita dapatkan yaitu kita bisa saling kenal satu sama lainnya gitu, Mas Ajis. Jadi saya Mm, bisa tahu, oh berarti Ayu ini orangnya punya ada apa namanya, ada artikulatif dan dia juga punya batang five itu kan dia otoritatif tuh. Jadi saya antara Ayu sama saya tuh saling melengkapi gitu, Mas Ajis. Nah, baik. mungkin nanti saran kita nih buat orang yang belum nikah, kan kita kan kalau nikah itu pasti kita ke kantor urusan agama ya, Mas Hmm. Mas Ya, Aji. Kita ya, sarankan gini, nanti di masing-masing KUA itu harus ada orang yang bisa menjelaskan talent DNA. Itu bagus banget. Wah, Karena keren. selama ini yang ada di KUA itu kan cuma buat menjabarkan bagaimana hubungan dengan suami istri, bagaimana tata tata apa adabnya segala macam gitu kan. Tapi kalau yang buat ini kan memang belum ada. Jadi kami sarankan tuh harus ada orang yang bisa ngerti talent DNA itu harus bisa menjelaskan selama di sebelum orang itu mau nikah di kantor urusan agama. Itu Mas Ajis. yes. Mantap. Dari Mbak Ayu ada tambahan? Silahkan. Ya, alhamdulillah dengan adanya talent DNA ini bersyukur. Jadi apa yang menjadi tujuan rumah tangga itu bisa 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 tercapai. Misalnya kita maunya rumah tangganya itu yang harmoni. Jadi dengan talent ini bisa mengisi apa kelebihannya pasangan, kekurangan pasangan. Jadi kita saling melengkapi, lebih lebih tahu detailnya. Kalau dulu masih meraba-raba dia sifatnya gimana ya sifatnya. Sekarang lebih tahu lagi, paham lagi. Insya Allah gitu Baik, Mas. terima kasih. Jadi lebih memahami antar pasangan Ya. ya. Baik, selanjutnya dari Coach Ramdhani sebagai closing statement nih acara pagi hari ini, apa sih dampak dan manfaat positif talent DNA ini nih bagi individu, keluarga maupun organisasi sih Coach? Oke, baik. Terima kasih Ajis, kemudian Boy, Ayu, pembicaraan yang menarik sekali dan juga sangat banyak manfaatnya. Begitu terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyimak, baik yang di Zoom ataupun yang live di Facebook, begitu ya. Tadi Ayu, Boy sudah menyampaikan manfaat-manfaatnya dan dari kegiatan kita pun kita melihat, mendengar, merasakan begitu banyak manfaat dari talent DNA. Maka untuk kemudian lebih lengkapnya kita akan simak video dari Pak Ari Ginanjar Agustian tentang manfaat dari talent DNA berikut ini. Silakan Ajis. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your Bapak dan light Ibu, and shine. Bapak dan Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak mengenal dirinya.
suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Ustadz Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih, Boy, Ayu, dan juga semuanya yang telah menyimak kegiatan ini. Saya serahkan kembali kepada Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ramdhani, Mas Boy, dan Mbak Ayu. Nah, bagi Bapak dan Ibu talented people, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, bisa simak beragam video melalui www.talentdna.me ataupun bisa juga scan barcode pada layar ini ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang sudah mengisi talent DNA ataupun yang belum, dan bagi yang sudah join di seminar ini, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pagi ini, boleh ketik di kolom chat, katakan saya, bagi yang memang merasakan manfaat dari sesi Aksmi pagi ini. Silahkan. Ya, Alhamdulillah bermanfaat ya untuk training ataupun seminar pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, siapa nih yang ingin mendapatkan kabar gembira? Boleh ketik saya pada kolom chat. Saya mau ketik ya. Maaf. Antusias sekali ya, ini untuk para audiens pada hari ini. Jadi saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, talented people, uh, semua ya, bagi yang sudah ataupun yang belum pengisian talent DNA. Nah, apa sih itu kabar gembiranya sebagai berikut. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru mengetahui 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui full talent 45 talent, Bapak Ibu bisa melakukan top up special price senilai Rp335.000. Dan sementara bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silahkan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan 45 talenta full reportnya dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training talent DNA Mastery online via Zoom. Dan ada yang spesial lagi nih untuk talented people bagi Bapak dan Ibu yang memiliki putra ataupun putri SMP, SMA ataupun yang sudah kuliah mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi mereka, Bapak Ibu bisa mendapatkan special price Rp750.000. Itu juga sudah termasuk free training untuk talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga ada untuk
temukan talent DNA diri, nggak pakai ribet nih. Ini lebih mudah dan lebih terjangkau. Bapak Ibu bisa untuk live tool talent DNA dengan tes talent DNA top 5, top 5 reportnya itu hanya dengan Rp99.000 saja itu sudah bisa untuk promo yang top 5. Jadi silahkan Bapak dan Ibu menghubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Kemudian bagi dan Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan Bapak dan Ibu bisa bergabung di talent DNA Klinik, kuota terbatas, jadi hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Jadi silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA atau bisa menghubungin di 0813 82491165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan pada hari Rabu dan Jumat di jam 19.30 sampai jam 20.30. Nah, Bapak Ibu, waktunya untuk mengumumkan giveaway bagi satu pemenang free 1 live tools talent DNA. Dan pemenang untuk hari ini adalah selamat kepada Ibu Erna. Silahkan Ibu Erna sebagai pemenang untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 1 live tools talent DNA. Selamat sekali lagi kepada Ibu Erna. Silahkan memberikan nomor WhatsApp-nya kepada saya melalui chat. Nah, talent people, talent DNA adalah live tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih atas waktu talented people. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari seminar Aksmi pagi ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Pagi, pagi, pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua
jahat.